Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmatan Safitri Ohia, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2114201043. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Dradebi CH Rende, MSI. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dasar negara. Secara etiologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, Rechtsstaat atau cinta hukum, Staatsrecht atau cinta negara, Filosofi Grundrecht atau dasar filsafat negara. Nah, banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila. Di dalam nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama ketuhanan religius, monoteisme, kedua kemanusiaan, HAM dan humanisme, ketiga persatuan, cinta tanah air, nasionalisme, kerakyatan, musyawarah, demokrasi, keadilan, saling membantu, kesejahteraan. Nah, selanjutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diurutkan sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran, meliputi suasana privasi kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah konsep dan urgensi Pancasila dalam sistem etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti yaitu adat, kebiasaan, watak, atau kelakuan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki arti sebagai ilmu tentang yang baik dan apa yang buruk dalam tantangan hak dan kewajiban moral atau akhlak. Selain etika, juga dikenal istilah etiket yang berasal dari bahasa Prancis etiquette. Nah, yang terakhir adalah urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap.
tindakan dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Nah, Pancasila sebagai sistem etika ini dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu kampus swasta di Sulawesi Utara. Kampus ini memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi. Universitas ini terletak di Jalan Walter Mungisidi, lingkungan Dua Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Wujudkan cita-cita dan impian kalian bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.